kita akan sititur atau mengunjungi atau berziarah di tempat-tempat bersejarah di persekitaran Masjid Nabawi. Jadi yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Quba. InsyaAllah di Masjid Quba nantinya Bapak Ibu, InsyaAllah kita akan turun ya dan melaksanakan solat di dalamnya. Dan yang kedua kita akan mengunjungi Mazra'ah Tamar, yang artinya kebun kurma. Barangkali di antara para jemaah nantinya yang ingin berbelanja, persilahkan nantinya. Dan yang ketiga, InsyaAllah kita akan singgah atau berkunjung di salah satu tempat yang sangat bersejarah yang ada di kota Madinah ini, tepatnya yang dikenal dengan Jabal Uhud. InsyaAllah nantinya sedikit banyak akan kami sampaikan sejarahnya daripada Jabal Uhud. Dan yang keempat, InsyaAllah kita akan melewati salah satu masjid yang juga sangat bersejarah yang dikenal dengan Masjid Qiblatain, yang artinya masjid pun ada dua kiblat, dua arah. InsyaAllah di Masjid Qiblatain kita tidak singgah atau tidak turun Bapak Ibu ya. Dan yang kelima, InsyaAllah kita akan melewati salah satu masjid juga yang sangat bersejarah yang dikenal dengan Masjid Khandaq, atau dikenal dengan Masjid, artinya Masjid 7. InsyaAllah kita akan melewati. Dan yang terakhir seterusnya kita akan langsung menuju ke hotel. Baik para jemaah Diyabullah Rahman, sebelum kita membaca doa safar atau doa perjalanan, terlebih dahulu ya, kami akan menunjukkan juga ada salah satu masjid Bapak Ibu. Di depan kita ada sebuah masjid yang sangat bersejarah. Maka masjid kecil ini Rasulullah pernah sholat di dalamnya. Nantinya akan kami jelaskan ya sejarahnya. Di depan kita Bapak Ibu sudah kelihatan rumahnya di depan. Di situ yang dikenal dengan masjid, ada yang tahu? Masjid Ijabah ya. Masjid Ijabah. Maka masjid ini sangat bersejarah. Nantinya akan kami jelaskan. Baik, marilah para jemaah Diyabullah Rahman, sebelum habis kita beranjak lebih jauh lagi, alangkah mulianya bila kita awali perjalanan kita ini dengan membaca doa safar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majraha wa marsaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lahu munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari was-su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Allahumma
inni a'udzubika Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata bi rahmatika ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya sudah membaca doa perjalanan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca doa safar ini atau doa perjalanan ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari halangan dan rintangan, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita ini, dalam situr kita ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah Diyafullah Diyafur Rahman, kami potong terlebih dahulu ya. Di sebelah kiri kita ini Bapak Ibu, coba alihkan pandangan Bapak Ibu. Di sebelah kiri kita ini ada sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi sebelum kita melewati Masjid Bilal ini, para jemaah, juga ada sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Ali bin Abi Thalib. Maka sebelum kita melewati Masjid Bilal ini, ada sebuah masjid juga, masjid kecil di sebelah kiri tadinya, namun kami belum sempat menunjukkan ya. Jadi Masjid Ali bin Abi Thalib ini di mana pernah terjadi pemancungan ya, 70 kaum Yahudi dipancung, tepatnya berada di Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan juga yang kami sampaikan barusan sebelum kita membaca doa safar, juga di situ ada sebuah masjid ya yang dikenal dengan Masjid Ijabah, yang artinya masjid yang diterima, di mana Rasulullah SAW pernah sholat di dalamnya 2 rakaat, sehingga dalam sujud terakhir Rasulullah, sujud yang sangat lama. Maka sebagian para jemaah, sebagian dari sahabat Rasulullah mengira Rasulullah sudah wafat, saking lamanya bersujud. Maka sesudah bangunnya dari sujud, ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai ya Rasulullah, apa yang engkau minta kepada Allah sehingga engkau sujud yang sangat lama? Apa jawaban daripada Rasulullah? Beliau menjawab pertanyaan sahabat tersebut, 3 perkara yang beliau minta kepada Allah, cuma 1 yang tertolak. Artinya 1 doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Bapak Ibu, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari kelaparan, yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari kebanjiran. Dan yang ketiga inilah para jemaah, doa yang ditolak oleh Allah SWT. Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari perkelahian. Maka nomor 3 inilah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, insyaallah di depan sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini salah satu masjid yang ada di kota Madinah, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi hijrahnya Rasulullah para jemaah dari kota Makkah dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah, Rasulullah langsung menuju ke perkampungan Quba. Jadi Rasulullah hijrahnya dari kota Mekah bukan langsung menuju ke Masjid Nabawi, melainkan langsung menuju di perkampungan Masjid Quba. Setelah sampai di perkampungan Masjid Quba, Bapak Ibu, Rasulullah ini membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba yang sekarang ini. Namun sekarang sudah direnovasi ya, tidak seperti pada zaman Rasulullah. Bahkan masjid ini disabdakan oleh Rasulullah
barang siapa yang bersuci diri dari tempat tinggalnya, artinya dari hotel ya, atau dari rumah kalau kita tinggal di rumah misalnya, yang bersuci diri dari tempat tinggalnya lalu datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya akan mendapatkan satu kali umroh. Jadi para jemaah Bapak Ibu, kalau melaksanakan umroh ke kota Mekah ya, sebelum melaksanakan umroh, artinya berziarah ke kota Madinah kepada Rasulullah, maka sangat rugi kalau tidak mengunjungi Masjid Quba. Karena Masjid Quba, bahkan Rasulullah Bapak Ibu, setiap minggu pada hari Sabtu Rasulullah ini mengunjungi Masjid Quba, baik jalan kaki maupun menaiki unta, saking besarnya pahalanya. Maka kalau kita nantinya insya Allah melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka kita akan mendapatkan pahala satu kali umroh. Insya Allah nantinya yang batal wudhu akan kami arahkan ya, tempat wudhunya. Jadi para jemaah diyahullah Rahman, sebentar lagi kita akan bisa melihat Masjid Quba. Depan kita inilah para jemaah, Masjid Quba sudah kita bisa lihat dari bis ya. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jemaah, di samping-samping Masjid Quba ini banyak tempat-tempat bersejarah Bapak Ibu ya. Ada Masjid Diror yang dikenal dengan Masjid Diror, tidak jauh dari Masjid Quba ini. Masjid Diror inilah yang dikenal dengan Masjid kaum musyrikin. Jadi waktu pada zaman Rasulullah, karena Masjid Quba ini ramai orang muslimin sholat di dalamnya, maka kaum musyrikin membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Diror, tidak jauh dari Masjid Quba. Untuk kenapa? Jadi mereka membangun Masjid Diror untuk ingin memecah belah kesatuan kaum muslimin. Maka Masjid Diror tersebut dihancurkan oleh para sahabat Rasulullah. Rasulullah sepulangnya dari perang Tabuk ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah untuk menghancurkan Masjid Diror tersebut. Maka Masjid Diror tersebut Bapak Ibu sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dihancurkan sebagian oleh sahabat Rasulullah. Dan juga ada 100 ya, 200 meter dari, tidak sampai 200 meter dari Masjid Quba ini ada sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Jum'ah. Artinya Masjid Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat Jumat pertama. Maka disitulah ya, karena kami tidak bisa menunjukkan karena tertutup dengan bangunan juga pepohonan. Masjid Jumat inilah juga masjid yang bersejarah, di mana Rasulullah melaksanakan salat Jumat pertama di masjid tersebut. Alhamdulillah, Masjid Jumat ini Bapak Ibu tidak ada kesunatan untuk salat di dalamnya, cuman kita mengenang sejarah daripada masjid tersebut. Jadi Masjid Quba inilah yang sangat bersejarah ya, insyaallah. Dan juga nantinya kalau sudah melaksanakan salat di dalam Masjid Quba ini, alhamdulillah kita tidak susah payah-payah pakai ihram, mandi ihram ya, memotong kuku. Kalau kita nantinya melaksanakan salat 2 rakaat, maka insyaallah kita akan mendapatkan satu kali umroh. Yang pertama ialah nantinya sampainya di masjid melaksanakan salat tahiyatul masjid. Karena sekarang masih waktu salat duha jam 8, dipersilahkan kalau masih ada waktu, sesudah kita melaksanakan salat tahiyatul masjid, kita melaksanakan salat sunat duha ya. Agar kenapa? Kalau kita membiasakan salat sunat duha, maka insyaallah rezeki kita yang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan ya, yang di dalam akan dikeluarkan ya, yang haram akan dihalalkan. Baik para jemaah diyahullah Rahman, jadi pada pagi hari ini ya, banyak para jemaah untuk mendatangi masjid tersebut.
Maka kami mengharapkan para jemaah semuanya nantinya betul-betul mengingat tempat di mana parkir bis kita, dan juga nantinya sebelum kita berangkat ke masjid ya, untuk juga mengenal nomor bodi bis kita. Agar kenapa? Dikhawatirkan para jemaah, di antara para jemaah ada yang tidak kita barengan dengan rombongan pisah, yang artinya pisah. Maka nantinya kalau sudah mengenali nomor bis kita, insya Allah kita tidak akan kesasar untuk masuk ke bis orang lain. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sini akan kami beri waktu 25 menit. Cukup Bapak Ibu ya, 25 menit? Masih kurang? Hah? 25 menit insyaallah cukup. Ya. Agar kenapa kami tidak memberi waktu 1 jam? Agar nantinya bukan cuma Masjid Quba yang akan kita kunjungi ya, ada tempat-tempat lain yang kita akan kunjungi. Nantinya akan sepulangnya ziarah ini, situr ini, insyaallah mengejar waktu untuk bisa sholat zuhurnya di Masjid Nabawi ya, insyaallah sebelum zuhur kita sudah kembali ke hotel nantinya ya. Makanya kami di sini beri waktu 25 menit insyaallah cukup. Baik para jemaah di Allah Rahman, juga ada yang batal wudu bagian wanita. Wanita dia batal wudu, pria. Baik. Jadi nantinya karena arah untuk ambil wudu wanita dengan pria tidak sama Bapak Ibu ya. Insyaallah akan kelihatan nantinya. Bagian wanita ambil wudunya di sebelah sini nantinya. Ya agak jauh muter ya. Muter dari sebelah kiri bagi wanita untuk mengambil wudu. Kalau bagi pria lebih dekat lagi, di pria yang batal wudu nantinya. Baik para jemaah di Allah Rahman, terutama Allah dan terutama Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjid Quba inilah masjid yang dibangun oleh dasar ketakwaan kepada Allah. Makanya sampai sekarang masjid ini masih berdiri kokoh ya. Meskipun bisa kita bilang masjid ini masjid tua, tapi kelihatannya masih kokoh. Dan juga beritahukan para jemaah semuanya, sebelum kita nantinya masuk ke masjid, terlebih dahulu kita mengambil foto pakai background Masjid Quba ya, dengan banner travel tercinta kita ya. Agar kenapa? Agar nantinya menjadi sebuah kenangan di tanah air nantinya. Baik para jemaah di Allah Rahman, insyaallah nanti sampainya agak jauh parkirnya Bapak Ibu, diarahkan dulu sama petugasnya. Jadi kami mengharapkan para jemaah ya, kami mengharapkan jangan sampai pisah dari rombongan ya, jangan sampai pisah dari rombongan, agar nantinya untuk melanjutkan ziarah selanjutnya tidak saling menunggu, kalau kita menjaga kekompakan untuk kembali ke bis nantinya.
Baik para jamaah di Allah Rahman. Jadi meskipun tempat parkir bis kita agak lumayan jauh ya, kita harus bersabar ya. Karena kenapa Bapak Ibu bis kita agak jauh tempat parkirnya? Karena dekat masjid sudah full ya, sudah full, tidak bisa parkir. Jadi oleh petugas lalu lintas barusan diarahkan untuk jalan ke depan. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai, namun jalan kakinya cukup jauh. Yang bisa gendong-gendongan boleh. Ya, tapi anak kecil ya. Oh, tingginya ada banget aku. Okay. Kita turun baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan turun dulu. Wes. Jalannya penak loh. Turun. Ya, jalannya penak. Dulu nggih. Nah, ini dia kondisinya semacam ini. Oh, antriannya sebanyak itu loh. Keren. Bannernya Ustaz. Marakeb Al Janoub VIP. Marakeb Al Janoub. Nomornya berapa? Tak injennya dulu. Ini kebodoh kabeh loh, Pak. Nah, ini 9051. Nggak dipoto sih, tidak hilang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Hehehe.